camat Pelawa atau pejabat yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo bersama seluruh jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak dan Ramil atau pejabat yang mewakili dalam hal ini Bapak Babinsa. Alhamdulillah bersama-sama kita pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Islah As-Adiyah Lonra bersama seluruh jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para kepala tingkatan baik RA maupun madrasah Raudatul Atfal, madrasah Ibtidaiyah dan madrasah Sanawiyah, bahkan madrasah Aliyah sekalipun, walaupun tidak termaktub namanya dalam spanduk yang ada di depan, tetapi sesungguhnya secara wujud bahwa di tempat kita ini juga sudah ada madrasah Aliyah. Yang kami hormati para tenaga pendidik dan kependidikan yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para orang tua dan wali, siswa atau siswi, santri dan santriwati, baik yang tamat maupun yang masih tinggal, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh santri atau siswa yang tamat pada kesempatan ini, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Saya mengajak kembali senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari menjelang siang ini kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri penamatan alumni 2003 Yayasan Al-Islah As-Adiyah Lonra. Mudah-mudahan kehadiran kita semua insya Allah senantiasa mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim senantiasa semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini selaku pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah yang sesungguhnya Andre Guruta selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Adiyah, dalam hal ini Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, beliau sekaligus Imam Istiqlal ya. Jadi Imam Istiqlal, beliau masih berada di Jakarta, dan tetapi dalam waktu yang singkat ini insyaallah tanggal 28 yang akan datang, beliau akan datang dari Jakarta ke Sengkang untuk menghadiri kegiatan seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Maka dengan demikian dari pengurus dalam hal ini Wakil Ketua Umum memberikan amanah kepada saya untuk menghadiri penamatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Islah As-Adiyah Lonra. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati,
tentu selaku pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh anak-anakku yang tamat pada tahun pelajaran 2022-2023, mulai dari RA, MI dan MTS, dan insya Allah tahun yang akan datang menyusul Madrasah Aliyah Asadiyah Londrak. Perlu Anda sekalian pahami bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang Anda peroleh itu tidak berdiri sendiri. Artinya bahwa tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras dari semua pihak, termasuk Anda sekalian, termasuk orang tua kita yang hadir pada kesempatan ini. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Bahkan tidak ada keberhasilan dan kesuksesan kecuali pasti ada orang yang besar yang berada di belakang kita. Boleh jadi orang tua kita, seorang suami tidak mungkin berhasil tanpa ada orang yang berpengaruh, orang besar di belakangnya, yaitu istrinya. Demikian pula sebaliknya. Maka dengan demikian kesuksesan yang Anda peroleh lewat rahimnya Yayasan Al-Islah Asadiyah ini perlu kita hormati, perlu kita syukuri, yaitu lewat institusi, lewat rahim daripada Yayasan Al-Islah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa di tempat kita ini dari awal kita sudah bersama-sama mendengarkan sambutan dari ibu yang mewakili orang tua santri, dari mewakili camat, dari bapak ketua yayasan, bahkan dari kepala seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo. Sangat mengharapkan kepada anak-anakku yang tamat pada hari ini untuk tetap melanjutkan studinya, pendidikannya di Yayasan Al-Islah Asadiyah Londra ini. Itu yang saya simak. Tentu kami dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah tinggal kami mendukung, tinggal kami menguatkan bahwa tidak perlu lagi kita mencari institusi lembaga pendidikan di luar dari Yayasan Al-Islah ini. Kalau dari yayasan tadi mengatakan ajak na tomasu risaliwan nafala na yayasan tak, saya kira saya secara pribadi sangat setuju. Apalagi kita mencari sekolah yang boleh berbeda, jadi berbeda dengan ideologi dari Asadiyah. Yang saat ini kita mencari, banyak orang tua juga mencari pondok pesantren yang begitu maju, boleh jadi di kota-kota besar di luar Sulawesi. Tetapi ternyata anak-anak kita setelah tamat di sana, di pesantren atau madrasah, justru dia kembali untuk melawan orang tuanya. Ini yang kita khawatirkan. Maka tentu kami dari pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah aja nata sapa sekolah, aja nata sapa pondok pesantren, selain dari Pondok Pesantren Asadiyah, selain dari madrasah yang ada di dalam
Yayasan Islah As-Adiyah Al-Unrain. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya khawatirkan tadi banyak sekolah-sekolah favorit sekarang, banyak sekolah-sekolah yang terkenal saat sekarang ini. Saya tidak mengatakan jangan ke Diknas, jangan ke tidak, karena Kementerian Agama dan Kementerian Dinas Pendidikan sebenarnya hanya satu tujuannya, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada perbedaannya, karena memang tujuannya semua mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja yang berbeda ialah jalur yang kita lewati biasa berbeda, tetapi tujuannya sama. Sama halnya kalau kita ke Makassar, ya kita lewat Parepare, kita lewat Bulu Dua, kita lewat Camba, tetapi objek kita, tujuan kita hanya satu, kita menuju ke Makassar. Oleh karena itu sekali lagi kepada seluruh orang tuaku, tomatuaku, engke temu anakna rilalan ya onronge, sekali lagi aja data sapa sikola mesu pole ripalakna yayasan Al-Islah As-Adiyah Al-Unrain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat kita ini boleh dikata ini sudah lengkap, ya. Tingkatan sudah lengkap, ada RA, ada MI, ada MTS, ada Madrasah Aliyah. Tetapi alangkah sempurnanya jika di tempat kita ini mendirikan satu institusi, mendirikan satu lembaga namanya pondok pesantren. Jadi kita mendirikan pondok pesantren, dan saya kira mendirikan pondok pesantren itu tidak jauh beda dengan mendirikan madrasah. Karena sekarang ini kita tidak boleh melakukan proses pembelajaran baik di sekolah maupun di pondok pesantren kecuali harus ada izin operasional. Jadi izin operasional madrasah kita alhamdulillah sudah lengkap. Sekarang bagaimana dari pengurus Yayasan Al-Islah ini, kalau bisa tahun ini untuk mendirikan pondok pesantren, karena memang sedikit mendirikan pondok pesantren itu tidak ada waktunya seperti madrasah. Kalau madrasah itu ada waktunya hanya sampai bulan ini ya, bulan 4, bulan 5 itu biasa itu sudah tutup ya. Tetapi kalau pondok pesantren kapan saja kita mengusulkan, dan pada saat itu dengan persyaratan-persyaratan yang ada, maka itu sudah boleh kita dirikan dan mengusulkan izin operasionalnya. Ini tidak susah. Magi misalnya puratoka mancaji mantan kepala seksi pondok pesantren. Jadi banyak juga saya tahu tentang pondok pesantren. Saya juga ini purna bakti, pernah juga kepala seksi pendidikan madrasah sama dengan sahabat saya Pak Asis. Sekarang saya digantikan oleh Pak Asis. Saya baru 6 bulan pensiunan, dan sedikit juga saya tahu tentang tata cara pendirian madrasah. Jadi kepada ketua yayasan kita, kalau memang kita siap tahun ini, tentu kami dari pengurus pusat siap membantu. Kami siap membantu. Kalau misalnya besok sudah harus kita mengurus persyaratan-persyaratan, telepon saya sama saya. Nanti kami bantu di mana operator yang ada di tempat kita ini bisa komunikasi dengan operator yang ada di Kementerian Agama yang membidangi pendidikan dini dan pondok pesantren. Setelah berkasnya itu selesai dan dinyatakan sudah bersyarat, lalu dikirim ke tingkat provinsi. Dan setelah tingkat provinsi itu dinyatakan sudah selesai, maka tingkat provinsi itu sekali lagi melanjutkan tingkat pusat. Dan kalau tingkat pusat, insya Allah
di sana banyak sekali santri-santri kita. Di situ ada Kasudit Pondok Pesantren. Itu adalah alumni dari Asadiyah. Ya, ketika Bapak Ibu membutuhkan, telepon saya, nanti saya telepon, karena beliau saya pernah ajar kurang lebih 6 tahun. Ketika ada proposal yang dimasukkan oleh Asadiyah, apa dia bilang? Sami'na wa ata'na. Karena itulah sebenarnya pondok pesantren. Kalau gurunya mengatakan, kiainya mengatakan, Anda harus lakukan. Seandainya itu salah, seandainya kalau gurunya mengatakan kerjakan, maka santri itu tidak boleh menolak. Sami'na wa ata'na. Jadi ini kepada ketua yayasan dan teman-teman yang ada di sini, kami sangat mengharapkan tahun ini kita urus. Dan persyaratannya untuk mendirikan pondok pesantren, 1, ada kiainya. Kan di sini ada Pak Penilik ya. Ya. Ada yang penting ada setara. Kalau tidak ada kiai, yang penting ada bertanggung jawab. Ada bertanggung jawab sama pimpinan pondok pesantren. Ketua yayasan juga bisa. Pak Yahya boleh. Yang penting di situ ada kiai Muhammad Yahya SPD, boleh. Bisa tidak ada namanya di depan kiai, bisa. Apalagi kalau misalnya kita meminta di pondok pesantren Asadiyah banyak alumni kiai muda KM. Ya, ada kiai muda, bukan kilometer, bukan kapal motor ya, bukan. Tapi kiai ya. Itu gelar ya tidak mudah kita peroleh karena lewat juga proses. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ketua yayasan mengharapkan tahun ini kita akan buka, silakan Bapak buat proposal, masukkan di pengurus pusat pondok pesantren Asadiyah, minta kiai, insya Allah kita akan layani, kita akan berikan tenaga untuk menjadi pimpinan di pondok pesantren kita nanti. Jadi aja atau bata. Watuna nama aku, watuna Asadiyah. Jadi letu Jakarta dega agak susah. Apalagi kalau Imam Istiqlal bilang ya sudah. Kalau tamat SMA dikasih. Di situ saya lihat kehebatan beliau, menteri-menteri saja telepon-telepon, bahkan Pak Wapres itu telepon-telepon saja. Saya melihat itu beliau adalah seorang tokoh nasional bahkan internasional. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kiai harus ada masjid. Ada kakak masih kau? Tanya masih di pondok Tetapi sementara boleh saja ditunjuk. Tetapi kalau bisa, ini ruang kelas bisa disulap untuk sementara menjadi musalla. Bisa. Jadi sudah 2 ya. Jadi engkana kiyena, engkatona, musallana. Berarti sudah syarat kedua. Kemudian syarat ketiga, harus ada santri yang mukim. Biasanya santri mukim engkau koma benih minimal 15 orang. Jadi kau kena santri tak kue engkau asrama tak mak benih 15, mau tahu? Maka itu sudah bisa dianggap pondok pesantren. Jadi siapa nih? Telu. Jadi kau gede nih matu fajeto nih. Pak minta nih ya. Nomor 4, ada pengajian kitab kuning, bukan kitab putih, kitab kuning. Betulnya kitab kuning itu kitab-kitab yang tidak ada barisnya. Ya kita kayak yang sekarang yang kita baca kitab gondrong. Ya padahal yang di pondok pesantren itu kitab gundul. Yang biasa kita baca kitab gondol atau kitab gondrong. Artinya ada barisnya. Itu kita pakai kitab mengaji di situ. Jadi angka 15, angka tona pengajian, ya, Anda pengajian ya. Maka itu sudah bisa kita membuka pondok pesantren. Jadi syaratnya tidak susah.
dan waktunya kapan saja kita mau urus, biar besok kalau kita mulai, saya kira sudah bisa kita. Berbeda dengan isi operasional madrasah, memang ada waktu yang sudah dipatok. Tetapi kalau pondok pesantren kapan saja kita mau usulkan, maka pada saat itu bisa kita lakukan. Jadi kepada seluruh pengurus, orang tuaku, kita berupaya bahwa di tempat kita ini ya ada, kita dirikan namanya pondok pesantren. Barulah lengkap dari madrasah kita. Dan perlu dipahami Bapak Ibu bahwa persyaratan-persyaratan itu sesungguhnya ya pondok pesantrennya bukan berarti harus ada madrasah, biar tidak ada. Jadi namo de gaga RA, namo de gaga MIS, namo de gaga MTS, namo de gaga alia. Yang penting ini tadi 5 syarat terpenuhi, maka itu boleh berdiri namanya pondok pesantren. Jadi benengnya misalnya tak di mana ngiapai lembaga, lalu ada pesantren yang berdiri, boleh. Jadi tidak menjadi persyaratan harus ada tingkatan ini, tidak. Karena sekarang ada yang memahami bahwa mendirikan pondok pesantren nasa engkapa RA, engkapa MIS, engkapa MTS, engkapa MA, padahal tidak. Namun di mana ngiapai waditoki pendirikan pondok pesantren dengan persyaratan-persyaratan yang saya kemukakan tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian terakhir saya sampaikan khususnya kepada anakku semua, setelah Ananda selesai di institusi pendidikan kita di Yayasan Londra Asadia Londra ini, maka kami sangat mengharapkan bahwa ilmu yang Anda peroleh hendaklah Anda sekalian mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Artinya ya rupadi sengangkena ilolonga ko sikolata ye, sekecil apapun kita sangat harapkan bagaimana ilmu itu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah pepatah mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya kurang lebih seperti ini, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itu yang pertama. Kemudian kepada anakku semua, ada 2 orang tua kita yang melahirkan kita. Ya. Jadi seorang ulama namanya Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa seorang santri, seorang siswa itu ada 2 orang tua yang melahirkan kita. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan secara fisik, yaitu ibu dan bapak kita. Itu kita dikandung selama 9 bulan, kita bisa rasakan bagaimana susahnya orang tua. Seperti yang mewakili tadi dari santri, ya mewakili, saya sangat tertarik, tersengat ke pendengaran saya. Nasapareki ongkoso, orang tua kita rela ya disengat matahari untuk mencari biaya untuk pendidikan kita. Ini adalah orang tua kita ini. Kemudian orang tua yang melahirkan kita lewat rahim madrasah. Dia nega coy taki na tampu sekolah mapamula RA 2 tahun, pura si RA MTS 3 tahun, kemudian MI 6 tahun. Jadi sana nih hingga macam matematika pura si RA alia. Jadi orang yang paling lama dikandung itu ialah orang yang lewat rahim pendidikan. Bayangkan, dia dengan cerita na tampu ki, ko ali 3 tahun, ko sanawiyah 3 tahun, SD 6 tahun, kemudian RA 2 tahun. Etana. Oleh karena itu 2 orang tua kita ini
tidak ada pilihan kecuali wajib kita hormati. Dan sekali lagi tidak ada keberhasilan tanpa doa dari kedua orang tua kita, baik yang melahirkan secara fisik maupun orang tua yang melahirkan lewat rahim pendidikan atau Yayasan Islam Asadiyah Londrai. Sekali lagi tidak ada pilihan kepada anakku semua kecuali kita harus menghormati guru-guru kita. Di kemudian hari tidak menutup kemungkinan ada di antara kita, ada di antara anak-anakku menjadi pemimpin ke depan. Tidak menutup kemungkinan. Jadi ada sebuah buku yang saya baca yang judulnya Gen, ya. Itu dikarang oleh seorang Dr. Muzao Murakami, orang Jepang. Bahwa itu di dalam rahim ibu, di dalam rahim sebuah lembaga pendidikan itu tidak menutup kemungkinan di situ ada lahir orang-orang yang cerdas, ada orang yang lahir yang berprestasi. Kita tidak bisa bayangkan nasib kita. Dari segi seperti Imam Istiqlal tidak pernah kita bayangkan beliau itu jadi Imam Istiqlal dan fasilitasnya sama dengan menteri. Ya, fasilitas negara diberikan kepada beliau. Jadi inilah yang saya katakan bahwa menurut Muzao Murakami bahwa di dalam lembaga pendidikan itu tidak menutup kemungkinan akan melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang dari kampung. Jadi bukan orang kampungan, karena orang kampungan itu tidak bisa berkembang, tetapi orang-orang kampung itu bisa berkembang, termasuk nanti insya Allah di tempat kita ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini sekali lagi perkenankanlah kami selaku pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak sehingga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini semua insya Allah bisa menjadi amal jariah.